Pemirsa, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede menghadiri undangan penanaman ribuan pohon bersama Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Direktur Utama Pupuk Kaltim dalam program Community Forest seluas 200 hektar. Kegiatan penghijauan dalam program Community Forest melakukan penanaman sebanyak 63.672 pohon di lahan seluas 200 hektar di Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa tujuan utama dari program ini antara lain meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan kegiatan penanaman pohon sebanyak itu merupakan upaya konkret untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan lingkungan. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede juga memberikan apresiasi kepada PT Pupuk Kaltim atas kepedulian dan kontribusinya dalam program Community Forest. Diharapkan melalui kegiatan ini, citra positif kepolisian dapat semakin diperkuat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan membangun hubungan baik dengan berbagai pihak terkait. Diharapkan melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan hutan semakin meningkat. Semua pihak termasuk kepolisian, TNI, dan perusahaan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik. Tim Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo mengupas transformasi penegakan hukum di era Polri Presisi. Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, pendekatan keadilan restoratif berasal dari filosofi dan budaya bangsa Indonesia. Transformasi menuju Polri Presisi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo mengupas soal transformasi penegakan hukum di era Polri Presisi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juli 2023. Transformasi penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. 3 poin transformasi operasional dan penegakan hukum terdiri dari transformasi organisasi, Polsek menjadi basis resolusi, dan modifikasi KPI kinerja polisi. Transformasi menuju presisi, khususnya tentang implementasi keadilan restoratif. Jadi implementasi sudah selama kepolisian, dari mulai level Polsek, level Polres, level Polda, ini sudah betul-betul diterapkan. Bapak Kapolri mengevaluasi secara menyeluruh. Tahun 2022 kita sudah menyelesaikan seluruh proses peradilan dengan pendekatan restoratif 15.000 lebih dari 313.000 kasus yang ditangani oleh kepolisian. Dan langkah implementatif yang dilakukan oleh Bapak Kapolri adalah tentang perubahan beberapa polsek terkait menyangkut masalah tupoksi kepolisian. Ya, jadi ada 1.300 polsek lebih yang tidak melaksanakan kegiatan penegakan hukum, tapi dia lebih mengedepankan Harkaptimas. Jadi kegiatan-kegiatan penyelesaian tidak pidana yang berkeadilan atau dengan mendapatkan restoratif ini terus akan dikembangkan. Bapak Kapolri sudah menerbitkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 ini sebagai guidance bagi seluruh aparat penegak hukum di jalan kepolisian untuk melakukan hal tersebut. Betul-betul melihat, merasakan bagaimana keadilan masyarakat itu betul-betul diterapkan. Pendekatan keadilan restoratif tepat diimplementasikan di Indonesia karena nilai lebihnya berasal dari filosofi yang mengeratkan hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan, serta hubungan manusia dengan alam. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam acara penganugerahan Hugeng Awards 2023 terdapat 5 kriteria kategori dalam Hugeng Awards, diantaranya polisi berdedikasi, polisi inovatif, polisi pelindung perempuan dan anak, polisi tapal batas dan pedalaman, serta polisi berintegritas. Diharapkan dengan adanya penganugerahan Hugeng Awards ini, personel kepolisian lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Jenderal Hugeng. Acara penganugerahan Hugeng Award 2023 yang diselenggarakan oleh Polri sebagai bentuk apresiasi kepada anggota kepolisian terbaik hasil pilihan masyarakat. Penganugerahan Hugeng Award 2023 tahun ini ada 5 kriteria kategori dalam Hugeng Award 2023. Berikut ini daftar penerima Hugeng Award 2023. Polisi berdedikasi Brigadir Fitriani Maisyarah.
Polisi Inovatif Kombes Kusworo Wibowo, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak AKP Yuni Utami, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman AKP Ma'ruf Suroto, Polisi Berintegrasi Kombes Darmanto. Dengan diselenggarakannya acara penganugerahan Hugeng Award 2023 ini merupakan momentum penting untuk melahirkan Hugeng baru masa kini. Kami mendapat anugerah penerimaan Hugeng Award 2023 Tapal Batas dan Pedalaman. Kami saya tidak menyangka bahwa saya di ujung timur pelosok, di ujung timur Indonesia bisa terpilih. Nah inilah dari dukungan daripada masyarakat, seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang sudah berupaya mengangkat kami, ya, mengangkat kepolisian yang seluruh Indonesia ini. Saya juga tidak menyangka sampai bisa dapat anugerah ini. Iya, selama kami bertugas di distrik Sota, yaitu dari tahun 1992 akhir, waktu itu Sota sepi, ya, mencekam dan sebagainya. Di sana masih hutan, masih hutan. Jalan menuju ke perbatasan tuh masih jalan setapak, jalan setapak. Terus kemudian saya bertugas di situ. Kemudian di sana tidak ada pasar. Waktu itu tidak ada pasar, tidak ada kios, tidak ada warung. Jadi kami makan juga apa adanya. Dengan mungkin ada dengan sambal, kita makan dengan sambal. Kalau ada lauk, kita dengan lauk. Saya lebih meningkatkan lagi tentang pertanian ini. Nah, terus kemudian saya mencoba lagi, yaitu saya tanam di perbatasan. Tanam di perbatasan. Saya merintis tugu perbatasan. Ini sebagai simbol, tugu ini sebagai simbol batas negara antara Papua New Guinea dan Indonesia. Hugeng Award. Kaget juga pada saat itu ketika kami dihubungi oleh pihak Hugeng Award. Itu sebenarnya sumber air tersebut memang pada dasarnya milik salah satu warga di Desa Terobulu. Sudah digunakan oleh masyarakat setempat bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi oleh pemilik lahan pada saat itu tidak membolehkan lagi, karena pemilik lahan menginginkan lahan tersebut dijual. Pada saat itu membantu dan juga menghubungi teman-teman sehingga uang terkumpul yang kurangnya masih 12 juta lagi. Saya sampaikan kepada pemilik lahan, kalau bisa mohon saya diberi waktu. Saya hibahkan kepada pemerintah desa untuk digunakan oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat bisa mengakses air tanpa ada hambatan lagi ya. Saya merasa bahagia sekali atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Haringen, terhadap pengabdian saya selama kurang lebih 4 tahun di Desa Haringen. Dan saya juga merasa bangga sekali bisa mendapatkan anugerah tersebut langsung dari anak almarhum Bapak Hugeng, gitu Mbak. Jadi lebih kesannya lebih terasa ya? Iya, secara ya acaranya juga besar, diberikan langsung oleh anak beliau. Saya merasa terharu begitu Mbak ya. Pasti rasa bangganya itu sangat terasa ya? Untuk kategori polisi berdedikasi, kegiatan yang dilaporkan, maksudnya dipromosikan oleh masyarakat saya, yaitu kegiatan saya dalam penanganan karhutla sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, di mana angka kebakaran lahan di Desa Haringen khususnya Provinsi Kalimantan Tengah begitu tinggi, sehingga kami mendapatkan arahan dari pimpinan supaya bisa berinovasi untuk menurunkan angka kebakaran tersebut. Untuk penanganan karhutla saya melaksanakan 2 kegiatan yang saya anggap itu penting. Yang pertama itu pencegahan, pencegahan melalui kerjasama Sambang dan juga pengedukasian masyarakat, bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat di desa saya, karena
memang di Kalimantan Tengah adat masih begitu dijunjung tinggi ya, dilaksanakan secara ekstensif di masyarakat. Jadi saya mengajak kepala adat di desa saya untuk menerbitkan beberapa aturan apabila masyarakat membakar lahan, kami kenakan beberapa sanksi adat. Kemudian untuk kegiatan apabila terjadi kebakaran lahan sendiri, saya juga memodifikasi kendaraan Ranwa Karhutla yang saya gunakan untuk memadamkan api di desa tersebut. Karena desa saya berada di bantaran sungai, saya memodifikasi sepeda motor saya menggunakan alat untuk menyedot air, sehingga apabila ada kebakaran kita langsung bisa gunakan alat tersebut. Dengan adanya penganugerahan Hugeng Award 2023, personel kepolisian lebih baik lagi melayani masyarakat dan bisa meneladani nilai-nilai yang diajarkan Jenderal Hugeng. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Mereka sangat mempunyai dedikasi yang tinggi, Bapak. Mohon izin penuh. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.